Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Fitriani dari jurusan PGSD dengan NIM 10540111018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Ingin mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Deskripsi Kemampuan Pemahaman Konseptual Peserta Didik dalam Pembelajaran Online Kelas 2 SD Impres Pak Jayang, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar. Adapun yang melatar belakangi COVID-19, menurut Ihsanuddin pada tahun 2020 mengatakan bahwa semenjak pengumuman kasus pertama penyebaran virus corona di Indonesia terus menunjukkan tren naik dari hari ke hari. Tren tersebut mengakibatkan pemerintah harus mengambil beberapa langkah. Salah satu langkah yang diambil pemerintah terkait dunia pendidikan adalah menjalankan seluruh proses pendidikan melalui proses online di semua jenjang pendidikan, dimulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Sebuah keputusan yang sulit yang harus dijalankan oleh para guru dan siswa dengan segala keterbatasan yang ada. Memanfaatkan berbagai macam media online yang tersedia dan proses pembelajaran online tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah pembelajaran online. Menurut Puspita Sari pada tahun 2015 mengatakan bahwa pembelajaran merupakan pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, sehingga mendapatkan suasana baru. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran daring dapat membangun suasana belajar yang baru bagi siswa yang biasanya belajar di kelas. Dengan demikian, pembelajaran daring adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh melalui media internet dan alat penunjang lainnya. Adapun kekurangan dari pembelajaran online menurut Sri Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2019 menjelaskan bahwa masih terdapat kesulitan siswa dalam mengomunikasikan sesuatu kepada gurunya dalam proses pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini menggunakan jaringan atau daring yang memanfaatkan media belajar dengan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi setiap harinya ketika ada pemberian informasi mengenai pembelajaran kepada siswa. Ketika siswa diberi materi serta dijelaskan, siswa jarang sekali untuk bertanya, berpendapat, serta menanggapi mengenai pembelajaran yang belum ia pahami tersebut. Pembelajaran di sekolah dasar ini selalu menggunakan media untuk berkomunikasi dan pembelajaran daring. Hal ini menjadikan proses pembelajaran menjadi terganggu selama pembelajaran daring. Nah, saya mengangkat rumusan masalah di proposal saya dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kemampuan pemahaman konseptual peserta didik dalam pembelajaran online kelas 2 SD Impres Pak Jayang, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar. Adapun tujuan penelitian yaitu mengetahui kemampuan pemahaman konseptual peserta didik dalam pembelajaran online kelas 2 SD Impres Pak Jayang, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar. Adapun manfaat penelitian ada teoritis, adapun manfaat penelitian praktis Dewan Pustaka. Yang pertama adalah pemahaman peserta didik. Menurut Mulyasah pada tahun 2006 mengatakan bahwa pemahaman dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap atau menangkap makna dan arti dari bahan atau materi yang dipelajari. Kemampuan tersebut dapat dinyatakan dengan menerjemahkan
menerjemahkan suatu materi dalam bentuk yang lain, menginterpretasikan materi, menjelaskan dengan susunan kalimat sendiri dan meringkas, meramaikan akibat dari suatu kejadian, membuat perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam tata tertentu, seperti grafik, serta menguraikan isi pokok dari suatu bacaan. Nah, adapun pembelajaran online menurut Eli tahun 2008 mengatakan bahwa pembelajaran online lahir mulai generasi keempat setelah adanya internet. Jadi, pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, pembelajaran online diterjemahkan sebagai pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. Istilah online learning banyak disinonimkan dengan istilah lainnya seperti e-learning, internet learning, website, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu matematika. Menurut Rahma pada tahun 2013 mengatakan bahwa matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah umum. Seorang guru yang akan mengajarkan matematika kepada siswanya hendaknya mengetahui dan memahami objek-objek yang akan diajarkannya, yaitu matematika. Nah, adapun penelitian relevan yaitu menurut Maulana dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Analisis Kesulitan Pembelajaran Daring Siswa MTS kelas 8 pada materi statistika di masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua yaitu menurut Mirna Anggriani dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Analisis Keberhasilan Peserta Didik dalam Pembelajaran Tematik Melalui Daring pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Nah, adapun kerangka berpikir yaitu dalam pembelajaran tertentu pembelajaran dan kemampuan pemahaman konseptual, dan dalam kemampuan pemahaman konseptual itu pembelajaran ini berbasis online atau daring. Nah, adapun metode penelitian. Jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berupaya untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman konseptual peserta didik dalam pembelajaran online kelas 2 SD Impres Pak Jayang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Impres Pak Jayang, di Jalan Pak Jaya nomor 2, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Adapun subjek penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 2, 5 perempuan dan 5 laki-laki, SD Impres Pak Jayang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Adapun fokus penelitian saya yaitu penelitian ini berfokus pada deskripsi peserta didik terhadap kemampuan pemahaman konseptual peserta didik dalam pembelajaran online kelas 2, 5 perempuan dan 5 laki-laki di SD Impres Pak Jayang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Adapun prosedur penelitian, jadi prosedur penelitian saya yang pertama itu adalah tahap persiapan, yang dimana orientasi lapangan tempat di mana saya meneliti. Yang kedua adalah merancang instrumen penelitian. Nah, tahap selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Nah, di mana tahap pelaksanaan saya itu pertama, validasi instrumen penelitian oleh validator.
Kedua, mengirim angket berupa Google Form kepada 5 perempuan dan 5 laki-laki dengan mengakses link yang dibagikan. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis hasil angket respon ke peserta didik. Nah, adapun tahap akhir dari penelitian saya itu pertama, mendeskripsikan hasil angket Google Form peserta didik. Yang kedua adalah membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah membuat laporan penelitian. Adapun instrumen penelitian itu hasil observasi dan angket Google Form diperoleh dengan baik dan sebagai bukti telah melakukan observasi dan angket Google Form, maka diperlukan alat-alat yang dapat membantu dalam proses tersebut seperti buku catatan, HP, dan alat tulis lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil observasi dan angket Google Form antara peneliti dan dengan siswa. Dan juga untuk melakukan dokumentasi berupa gambar sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan pengumpulan data. Nah, adapun teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pemberian angket tentang bagaimana kemampuan pemahaman konseptual peserta didik dalam pembelajaran online. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup karena peserta didik hanya memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah reduksi data. Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Hal ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari data primer berupa angket dari narasumber dan dari data sekunder berupa studi, dokumentasi maupun saat melakukan observasi di lokasi tersebut. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Yang kedua adalah penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, data penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan hubungan antar kategori sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah penyajian data dalam bentuk tes naratif. Nah, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, di mana langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti dan valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih sementara dan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Baik, itulah tadi presentasi proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.